Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Mikael Hendrahman Membok dari Satuan Pendidikan SMP Negeri Lambaleda. Pembelajaran IPA, khususnya pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, seringkali dianggap oleh murid sebagai materi yang abstrak dan penuh dengan hafalan istilah Latin. Di SMP Negeri 3 Lambaleda, murid kelas 8 memiliki karakteristik yang unik. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, namun cepat merasa jenuh jika hanya dihadapkan pada teks buku pelajaran. Sebelum inovasi ini diterapkan, pemahaman murid hanya sebatas pengetahuan faktual, mengetahui nama organ seperti akar, batang, daun, dan bunga, tanpa mampu menganalisis hubungan mekanis mengapa struktur tersebut diciptakan sedemikian rupa. Secara geografis, sekolah kami di SMP Negeri 3 Lambaleda ini penuh dikelilingi oleh lingkungan-lingkungan yang asri seperti tumbuh-tumbuhan yang lumayan sangat lengkap. Namun, potensi lingkungan yang ada di sekitar SMP Negeri 3 Lambaleda ini seringkali tidak dimanfaatkan secara sepenuhnya, secara baik oleh Bapak dan Ibu guru di SMP Negeri 3 Lambaleda. Tantangan utama yang saya hadapi adalah bagaimana mengubah pola pikir murid dari menghafal menjadi mengonstruksi pemahaman mendalam atau deep learning. Beberapa poin krusial yang menjadi tantangan antara lain: kesenjangan pemahaman mikroskopis. Sulit bagi murid membayangkan bagaimana air bisa naik ke puncak pohon tanpa mesin pompa jika hanya melalui gambar dua dimensi. Kedua, kebutuhan belajar yang beragam. Murid memiliki gaya belajar yang berbeda, visual, auditory, dan kinestetik, yang memerlukan media pembelajaran yang variatif dan inklusif. Yang ketiga, digitalisasi di daerah. Memaksimalkan penggunaan kerumbu dan fitur digital secara efektif dalam keterbatasan akses agar teknologi bukan sekedar alat hiburan melainkan alat produksi konten ilmiah. Yang keempat, keterkaitan emosional. Membangun kesadaran spiritual, iman, dan ketakwaan bahwa struktur tumbuhan adalah bukti keagungan Sang Pencipta, bukan sekedar materi ujian. Strategi dan langkah inovasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menerapkan strategi pembelajaran dengan pendekatan deep learning yang dipadukan dengan model problem based learning atau berbasis masalah melalui langkah-langkah mindful, meaningful, dan joyful. Langkah pertama, orientasi masalah yang kontekstual atau meaningful. Saya tidak memulai kelas dengan definisi jaringan. Sebaliknya, saya mendemonstrasikan sebuah pelita yang menyala menggunakan sumbu dan minyak tanah. Saya melemparkan pertanyaan pemantik bagaimana pohon mangga di sekolah kita memompa air dari tanah sampai ke pucuk tertinggi tanpa listrik. Ini memicu konflik kognitif dan keinginan murid untuk bereksplorasi. Langkah yang kedua, eksplorasi literasi digital berbasis kerumbu. Murid bekerja dalam kelompok heterogen. Mereka menggunakan kerumbu untuk mencari referensi ilmiah. Di sini saya mengintegrasikan literasi digital di mana murid belajar memilah informasi yang akurat dari berbagai sumber online untuk mengisi lembar kerja peserta didik yang telah disediakan. Langkah yang ketiga,
pembuatan alat peraga dari bahan bekas, kinestetik, dan seni. Inovasi utama terletak pada pembuatan alat peraga arsitektur jaringan. Murid tidak hanya menggambar tetapi menyusun model fisik jaringan tumbuhan menggunakan barang bekas seperti kertas, dimulai dari kelompok akar, batang, daun, dan bunga. Masing-masing menganalisis struktur organ mereka. Misalnya, kelompok daun merancang bentuk yang lebar untuk menangkap cahaya secara optimal. Ini adalah integrasi lintas disiplin ilmu dengan seni budaya. Langkah yang keempat, refleksi dan kolaborasi alami. Dalam sesi presentasi, murid saling memberikan masukan. Saya membimbing mereka menyadari bahwa setiap sel dan jaringan bekerja sama secara harmonis. Jika satu jaringan gagal, seluruh tumbuhan akan mati. Nilai kolaborasi ini saya kaitkan dengan kehidupan sosial mereka sebagai manusia. Dari akar, batang, daun, bunga, jadilah satu tumbuhan yang utuh. Langkah yang kelima, asesmen interaktif, kuis tarik tambang. Untuk mengukur pemahaman tanpa menciptakan ketegangan, saya menggunakan papan interaktif dengan melaksanakan kuis tarik tambang dengan model kompetisi dan babak gugur. Hal ini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kompetitif secara sehat. Hasil dari pelaksanaan pembelajaran ini sangat memuaskan dan membawa dampak signifikan. Yang pertama, peningkatan keterlibatan murid. Murid yang sebelumnya pasif menjadi sangat aktif karena terlibat langsung dalam pembuatan proyek fisik dan kompetisi kuis. Yang kedua, pemahaman yang mendalam berdasarkan hasil asesmen formatif dan sumatif. Murid tidak lagi sekedar menghafal nama jaringan, tetapi mampu menjelaskan mekanisme transportasi air seperti silam dan nutrisi seperti flu dengan bahasa mereka sendiri secara logis. Yang ketiga, penguatan karakter. Melalui pohon refleksi, murid mengungkapkan rasa syukur mereka. Mereka mulai peduli terhadap tanaman di sekolah karena memahami perjuangan tumbuhan dan bertahan hidup. Yang keempat, kesiapan digital. Murid menjadi lebih terampil dalam menggunakan Chromebook untuk tujuan produktif, seperti mencari data ilmiah dan merancang presentasi sederhana. Inovasi ini membuktikan bahwa dengan pendekatan deep learning dipadukan dengan model pembelajaran problem based learning pada materi IPA menjadi pengalaman belajar yang tak terlupakan, bermakna bagi kehidupan dan menyenangkan bagi jiwa murid.